Halo, dah Alemal. Dengan Kak Diti lagi di sini. Kali ini saya mau berbicara tentang mata kuliah yang bisa kamu temui kalau kuliah di jurusan sastra. Banyak yang berpikir jurusan sastra itu ngapain sih belajarnya? Belajar bahasa aja? Enggak. Kita belajar yang lain-lain. Ada belajar tentang kebudayaannya, belajar musiknya, sejarahnya, politiknya, lengkap dan kompleks. Tapi untuk teman-teman yang non-sastra sebetulnya juga bisa loh ambil beberapa mata kuliah di jurusan sastra. Apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama adalah film dan sastra. Film dan sastra tidak dapat dipisahkan. Karena dalam kajian sastra populer, film adalah karya sastra. Sarana penyampaian film adalah visual gambar, namun di dalamnya film memiliki alur, kemudian cerita, dan tokoh yang mirip dengan sastra naratif lainnya. Buat teman-teman yang suka nonton film, ambil mata kuliah ini, seru soalnya. Kita nonton film sambil belajar. Contoh ulasan yang bisa diambil dan bisa digali adalah novel-novel yang diangkat menjadi film, seperti Harry Potter, kemudian The Hunger Games. Dan yang di Indonesia ini ada seperti Laskar Pelangi atau Perahu Kertas, karyanya Di. Menarik ya? Nah, yang kedua adalah penulisan populer atau pen pop. Nah, mata kuliah ini populer banget nih di kalangan mahasiswa. Buat teman-teman yang suka menulis, mata kuliah ini cocok. Di sini kalian hanya menulis dan menulis dan menulis di setiap pertemuan perkuliahannya. Kita belajar untuk mengembangkan ide cerita agar menjadi tulisan yang kreatif. Kelas ini akan dibuatkan biasanya tema mingguan, seperti tema waktu, kemudian tema lokasi, ada dan tema tokoh tertentu. Nah, nanti kita latihan nih mengembangkan ide tulisan dari tema yang diberikan. Kita harus menuliskan apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dengan tentunya kreatif. Nah, biasanya ini ada di jurusan sastra Indonesia. Berikutnya adalah buku anak. Ayo, ada nggak yang kepikiran ambil mata kuliah buku anak? Buku anak ini sebetulnya menarik loh teman-teman. Di kelas ini kita belajar mendalami buku anak yang sesuai. Sesuai untuk apa? Sesuai untuk anak-anak usia tertentu. Ada untuk anak usia dini, ada yang cocok untuk anak usia sekolah dasar sampai preteen. Nah, buku juga ini akan dipilih mana yang cocok untuk anak-anak yang visual, anak-anak yang audio, atau ada anak-anak yang kinestetik dan yang lebih suka memegang tekstur, kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingat dahulu ketika saya mengambil kuliah ini, saya membuat tugas storytelling dengan membuat 4 panel komik, kemudian kita presentasikan di kelas di depan anak-anak juga mahasiswa lainnya. Seru loh itu. Yang berikutnya adalah mitologi Yunani. Wah, berat ya kesannya. Padahal ikut kelas ini lebih banyak kayak didongengin. Kita cuma dengar dan mendengar cerita dosen membaca buku persis kayak dongeng. Kita akan belajar nih dewa-dewa Yunani, kepahlawanan Yunani, Yunani kuno ya. Selain kita belajar sejarahnya, kita belajar perpolitikan dewa-dewa itu. Dewa-dewa di Yunani kan tidak hanya dewa, tidak hanya tokoh, mereka juga agama. Cerita percintaannya juga complicated, kompleks sekali. Pokoknya seru deh buat teman-teman yang suka membaca, suka mendongeng, suka sejarah. Mitologi Yunani ini mudah kok. Nah, berikutnya adalah kemahiran bahasa isyarat. Wah, kenapa nggak ikut belajar bahasa isyarat coba? Kita memiliki banyak akses untuk belajar dan menerima informasi. Sementara teman-teman kita yang tunarungu atau tuli memiliki keterbatasan media untuk belajar dan menggali informasi. Sekarang apa kegiatannya? Dia nggak ngerti. Ditulis? Oh, oke. Dengan kita belajar kemahiran bahasa isyarat, kita akan membantu teman-teman tuli, teman-teman tunarungu untuk mendapatkan informasi dan mengurangi kesenjangan komunikasi dan informasi yang ada. Tapi ya, ternyata pada saat kelas ini dibuka, ternyata peminatnya banyak loh teman-teman. Yuk ikut deh sekali-sekali kuliahnya.
Yang berikutnya adalah teori terjemahan umum atau TTU. Teman-teman pernah nggak baca buku Harry Potter? Di episode pertama, di Chamber of Secret, di sana ada kata-kata cermin, Erise, tulisannya Eriset. Nah, pada awalnya ternyata si penerjemah ini tidak menemukan kosakata ini. Apa ya bahasa? Ini akan diterjemahkan menjadi apa ya? Back again, Harry? I see that you, like so many before you, have discovered the delights of the mirror of Erised. Kemudian dia mencoba menggali bagaimana si Rowling ini bercerita. Kemudian ditelaah lagi, akhirnya dia menemukan bahwa kata Erised ini berasal dari kata desire yang dibalik. Maka dengan mudahnya dia menerjemahkan menjadi cermin tarsah, yang kalau dibalik tarsah itu dari hasrat. Nah, ini nih teman-teman pentingnya kita belajar terjemahan, kita paham konteks, kita paham tulisannya, kemudian juga memahami apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, di mata kuliah ini biasanya ada di bawah jurusan linguistik. Kita akan belajar menerjemahkan teknik penerjemahan yang menyesuaikan dengan gaya bahasa yang dipakai, kemudian teks yang dipakai itu teks tahun berapa. Jangan sampai kita menerjemahkan teks menggunakan gaya bahasa sekarang, padahal teks aslinya adalah teks tahun 1947. Nah, hati-hati ya. Itu tadi ada beberapa perkuliahan yang bisa diambil oleh mahasiswa jurusan lain. Nah, kalau di sastra sendiri sebetulnya perkuliahannya, kembali lagi tadi saya sudah bilang, tidak hanya tentang bahasa. Luas kok sebenarnya, kita belajar sejarah, kita bisa belajar arkeologi, kita belajar filsafat. Kompleks kok teman-teman. Kalau kalian memang mau ambil jurusan yang khusus belajar bahasa, kalian bisa ambil bahasa asing sumber. Seperti misalnya bahasa Korea sumber, bahasa Belanda sumber, bahasa Itali sumber. Nah, Itali ini banyak peminatnya loh, apalagi anak-anak laki. Biasanya mereka ingin tahu calcio itu apa. Nah, serunya belajar bahasa Itali juga sering memakai native speaker. Nah, seru ya teman-teman. Ya, kalau kalian ingin menggali informasi lebih lanjut, apakah di universitas kalian atau di universitas yang ingin kalian tuju menyediakan jurusan-jurusan atau mata kuliah tadi, silakan langsung browsing ke universitas atau universitas yang kalian tuju ya. Sekian pembelajaran dan informasi dari saya kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan Kak Diti. Jangan lupa subscribe Biwa Lavender. Dah, totsies!